Selamat datang di video pembelajaran ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta penerapannya dalam institusi kesehatan tingkat lanjut yaitu RSUP Muhammad Husin, RSUP M. Jamil, dan RSUP Haji Adam Malik. Undang-undang ini menjadi landasan penting untuk memastikan ASN bekerja profesional, netral, dan berintegritas. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Yang pertama, pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. 2. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus menjalankan kebijakan dan patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagai contoh, dokter ASN menjalankan program pemerintah seperti BPJS, akreditasi rumah sakit, pelayanan vaksinasi, atau deteksi dini penyakit menular. ASN juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan politik, yang berarti ASN tidak boleh memihak partai politik, kelompok kepentingan tertentu, atau menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik praktis. ASN hanya mengabdi kepada bangsa, negara, dan pemerintah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN juga tidak terlibat dalam kegiatan kampanye politik, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon atau partai politik, fokus melayani masyarakat secara adil, profesional, dan transparan. Dokter ASN tetap harus memberikan pelayanan kesehatan kepada semua pasien tanpa melihat latar belakang politik atau golongan. Pegawai administrasi ASN tidak boleh mengarahkan pasien atau keluarga ke partai tertentu ketika ada program pemerintah, misalnya vaksinasi. ASN rumah sakit harus tetap netral ketika ada pemilu, tidak memasang atribut partai di lingkungan kerja. Kedudukan ASN di rumah sakit adalah motor utama dalam memberikan layanan kesehatan yang profesional, akuntabel, netral, serta menjadi perekat kebangsaan agar rumah sakit benar-benar hadir sebagai pusat pelayanan publik yang humanis dan dipercaya masyarakat. Peran ASN. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai dokter spesialis anestesi dan terapi intensif di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang, tiga peran ini hadir nyata dalam kerjaan sehari-hari. Sebagai perencana, saya melakukan asesmen praoperasi, menilai kondisi pasien, menentukan teknik anestesi, dan memastikan obat serta peralatan siap demi keselamatan pasien. Sebagai pelaksana, saya memberikan anestesi sesuai standar dan etika profesi. Misalnya dalam operasi jantung, saya bekerja sama dengan tim multidisiplin menjaga stabilitas pasien sepanjang prosedur. Sebagai pengawas, saya memastikan proses anestesi berjalan sesuai SOP, dari pemilihan obat hingga perawatan di ICU, sekaligus membimbing perawat anestesi dan residen agar bekerja profesional dan berintegritas. Contohnya pada kasus gawat darurat trauma multiple, saya harus cepat menyusun strategi, melaksanakan tindakan sigap, sekaligus mengawasi tim dalam stabilisasi pasien. Ketiga peran ASN dijalankan sekaligus dan menjadi kunci keberhasilan pelayanan kesehatan. Hak ASN. Sebagai aparatur sipil negara, kita tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga hak yang dijamin oleh undang-undang. Hak inilah yang menjadi fondasi untuk bekerja secara profesional, adil, dan penuh integritas. Hak ASN meliputi hak atas gaji,
tunjangan, dan fasilitas sesuai ketentuan. Hak atas cuti, jaminan pensiun, dan hari tua. Hak atas perlindungan dalam melaksanakan tugas, termasuk perlindungan hukum, kesehatan, dan keselamatan kerja. Hak atas pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi. Hak atas penghargaan kinerja, promosi, serta kesempatan yang adil untuk pengembangan karir. Sebagai dokter spesialis obstetrik ginekologi di RSUP M. Jamil Padang, saya merasakan bahwa hak ASN ini diwujudkan secara nyata. Dalam aspek pelayanan, kami didukung dengan fasilitas medis dan perlindungan hukum saat menjalankan tindakan klinis. Dalam aspek pengembangan kompetensi, kami diberikan kesempatan mengikuti pelatihan, seminar, hingga fellowship untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Dalam aspek kesejahteraan, kami mendapatkan hak gaji, tunjangan profesi, serta jaminan kesehatan dan pensiun. Dan tak kalah penting, hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman, kolaboratif, dan menjunjung tinggi nilai berakhlak. Dengan pemenuhan hak ASN, kami, para dokter spesialis dapat memberikan pelayanan terbaik, menjaga mutu, keselamatan pasien. Mari kita jaga integritas profesionalisme, karena ASN yang sejahtera adalah kunci dari pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kewajiban ASN. Kewajiban pertama, setia dan taat pada ideologi dan pemerintahan yang sah. Ini adalah komitmen dasar kita. Sebagai ASN Kemenkes, dalam penerapannya di institusi, kita memastikan setiap kebijakan kesehatan yang kita jalankan, mulai dari pelayanan terhadap pasien hingga masyarakat, selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kedaulatan negara. Kewajiban kedua, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dunia kesehatan, setiap tindakan kita diatur oleh hukum dan standar operasional prosedur yang ketat. Penerapannya di institusi adalah kepatuhan kita pada regulasi pengadaan alat kesehatan, standar pelayanan, hingga protokol kerahasiaan data pasien. Wujud nyata dari kewajiban ini adalah untuk melindungi masyarakat dan negara. Kewajiban ketiga, melaksanakan nilai dasar serta kode etik dan perilaku ASN. Kewajiban ini adalah jiwa dari pengabdian kita. Nilai dasar berakhlak bukan sekedar slogan. Dalam penerapannya adalah memberikan pelayanan yang ramah, mengelola anggaran dengan jujur, terus belajar dan memperbarui ilmu, dan berkolaborasi lintas profesi untuk kepentingan pasien. Kewajiban keempat, menjaga netralitas. Pelayanan kesehatan tidak boleh memihak. Kewajiban kita adalah memberikan layanan yang sama baiknya kepada setiap warga negara tanpa terpengaruh oleh afiliasi politik, suku, maupun agama. Netralitas kita adalah jaminan keadilan sosial bagi kesehatan masyarakat. Kewajiban kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Pemerataan akses kesehatan adalah tujuan kita bersama. Kewajiban ini adalah wujud nyata komitmen kita untuk hadir di seluruh pelosok negeri, dari perkotaan hingga daerah terpencil, memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam mendapatkan haknya untuk sehat. Kode etik ASN. Kode etik ASN untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. 4. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 5. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 6. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 7. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 8. Membantu orang lain belajar. 9. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 10. Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. 11. Suka menolong. 12. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 13. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah,
14. Menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara. 15. Menjaga rahasia jabatan dan negara. 16. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 17. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. 19. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 20. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 21. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.